warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Rianti di kelas IPA Bu Rianti. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai materi gerak pada makhluk hidup. Sebelum kita belajar materi gerak pada makhluk hidup, kita harus tahu dulu arti kata bergerak. Bergerak mungkin kalian udah sering dengar karena bergerak itu adalah salah satu ciri yang dimiliki makhluk hidup. Ingat kan waktu kelas 7 kalian belajar ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, dan salah satunya adalah bergerak. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia dan hewan, bagaimana sih cara manusia dan hewan bergerak? Tentu kalian tahu, karena kita manusia. Manusia dan hewan memiliki pola gerak yang hampir sama. Coba contohin gerak pada manusia gimana? Gerak pada manusia dan hewan bisa secara berjalan, berlari, melompat, berenang, terbang. Terbang itu biasanya pada hewan. Nah, gerak pada manusia dan hewan dapat berupa perpindahan posisi atau berpindah tempat. Intinya, manusia dan hewan dapat dikatakan bergerak apabila dia berpindah tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Dan biasanya gerak berpindah tempat yang melibatkan semua bagian tubuh dikenal dengan istilah lokomosi. Jadi, manusia dan hewan itu berpindah tempat melibatkan semua bagian tubuh dari kepala sampai ke kaki. Gitu. Jadi, gerak berpindah tempat yang melibatkan semua bagian tubuh dikenal dengan istilah lokomosi. Pernahkah kamu melihat tumbuhan bergerak? Bukan bergerak karena ditiup angin loh ya. Kalau tidak pernah melihat tumbuhan bergerak, jadi gimana dong tumbuhan bergeraknya? Kan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Gimana ya? Gerak pada tumbuhan sangat terbatas dan bukan berupa perpindahan tempat. Beda dengan manusia dan hewan. Tadi manusia dan hewan, seluruh bagian tubuh berpindah tempat sehingga dikatakan dengan lokomosi. Kalau pada gerak pada tumbuhan, hanya dilakukan oleh sebagian dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya misalnya akarnya aja yang bergerak, batangnya aja, daunnya aja, kayak gitu. Bisa dimengerti ya? Sebelum kita ke konsep gerak tumbuhan, Ibu mau tanya nih. Pernah nggak kalian lihat tumbuhan putri malu? Familiar kan? Terus, pernah nggak kalian sentuh daun putri malu tersebut? Pernah nggak? Lalu, apa yang terjadi ketika kalian menyentuh daun putri malu tersebut? Ayo, apa yang terjadi? Deng, 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 deng. Nah, Ibu contohin ya. Sok dilihat. Ini ada gambar seseorang menoel atau menyentuh daun putri malu. Terjadi pergerakan nggak? Terjadi ya. Apa yang terjadi ketika daunnya disentuh? Ya, jawabannya adalah daun akan menutup. Berarti bergerak kan? Ini berarti menjelaskan bahwa tumbuhan bergerak. Itu tadi salah satu contohnya. Daun putri malu itu menutup ketika kita sentuh. Selain gerak menutup pada daun, gerak apa aja sih yang dapat dilakukan tumbuhan? Gerak pada tumbuhan umumnya tidak dapat diamati secara nyata karena berlangsung lambat dan terjadi pada bagian tubuh tumbuhan atau di dalam sel tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerak hanya sebatas menanggapi rangsangan. Jadi tumbuhan tuh gerak karena ada rangsangan, jadi menanggapi rangsangan. Rangsangannya macam-macam, bisa berupa sentuhan, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan lain sebagainya. Konsep gerak pada tumbuhan. Ini kita masuk ke intinya ya. Gerak tumbuhan
terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gerak endonom atau autonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak endonom itu adalah gerak spontan tanpa rangsangan dari luar. Jadi dia bergerak tanpa dirangsang oleh orang lain. Jadi dia geraknya gerak spontan. Gerak karena dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan gerak endonom. Jadi ingat ya, gerak endonom itu gerak spontan. Gerak karena dirinya sendiri. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu adalah gerak karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Jadi kata kuncinya adalah dari perubahan kadar air. Jadi kalau ada gerak tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air, itu termasuk gerak higroskopis. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom itu kebalikannya dari gerak endonom. Dia bergerak karena dirangsang oleh yang lain atau dirangsang dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah tropisme, taksis, nasti yang nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Jadi ada 3 ya, ingat. Gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom. Jadi kalau mau menghafalin ini, kamu ingat kata kuncinya. Endonom, gerak spontan tanpa rangsangan orang lain. Bukan orang lain sih, tanpa rangsangan dari luar. Higroskopis karena perubahan kadar air. Esionom karena rangsangan dari lingkungan sekitar atau rangsangan dari luar. Dan terbagi jadi tropisme, taksis, dan nasti. Yang pertama yang akan kita bahas adalah autonom atau endonom. Gerak spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tanpa rangsangan dari luar. Gerakannya disebabkan rangsangan dari dalam tubuhnya itu sendiri. Contohnya adalah gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Apa sih itu Hydrilla verticillata? Kamu biasanya menemukan tanaman Hydrilla verticillata ini di akuarium, tanaman akuarium. Nah, itu di dalam tanaman sel daun Hydrilla verticillata ini ada gerak spontan. Dia gerak sendiri karena dirinya sendiri, disamakan dengan gerak rotasi sitoplasma. Karena dia gerak sendiri, karena dirinya sendiri, maka gerakannya tersebut termasuk gerakan endonom atau autonom. Contoh berikutnya, gerak tumbuh ketika terlihatnya akar, batang, daun, dan bunga. Jadi, gerak tumbuh akar, gerak tumbuh batang, tumbuh daun itu termasuk pada gerak endonom karena dia bergerak tanpa rangsangan dari luar. Dia bergerak karena dirinya sendiri. Ini adalah contoh tumbuhan Hydrilla verticillata. Lalu ini gerakannya, tuh lihat. Ini rotasi sitoplasma, kayak gini ya. Dia bergerak. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis tadi apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah perubahan kadar air. Jadi kalau ada terjadi perubahan kadar air, dia pasti mengalami gerak higroskopis. Apa aja sih contohnya? Contohnya adalah pecahnya kulit buah polong-polongan. Misalnya tumbuhan lamtoro, kembang merak, dan kacang buncis, dan lain sebagainya banyak. Tumbuhan-tumbuhan ini yang telah tua dan kering akan pecah sehingga bijinya terpental keluar. Nih contohnya nih, lamtoro gitu. Jadi kering ya. Karena kering sehingga kulitnya pecah dan bijinya akan terpental ke luar. Lalu yang kapuk seperti itu. Ini adalah gerak higroskopis karena perubahan kadar air. Yang kedua masih di contoh gerak higroskopis, ada membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku.
Sel anulus akan bergerak membuka bila kadar air sporangium sudah sangat rendah. Sekali lagi karena ada bila kadar air, jadi ada perubahan kadar air, sporangium sudah sangat rendah. Yang ketiga, membukanya gigi peristom pada sporangium tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu berkembang biak dengan cara spora. Sporangium atau wadah spora pada tumbuhan lumut tersebut akan membuka pada saat spora di dalamnya itu telah matang. Gigi peristom pada sporangium tersebut akan bergerak dan juga memungkinkan spora di dalamnya itu untuk keluar dan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Jadi di sini terjadi sama seperti ini, terjadi perubahan kadar air sehingga mengakibatkan dia membuka pada saat spora di dalamnya telah matang seperti ini. Lalu yang ketiga nih, gerak esionom. Kalau tadi endonom dia gerak sendiri karena dirinya sendiri. Kalau gerak esionom dia bergerak karena ada rangsangan dari lingkungan sekitar. Ya, gerak esionom terdiri dari nasti, taksis, dan tropisme. Apa sih bedanya tropisme, taksis, dan nasti? Kita biasa ke kata kuncinya. Tropisme itu gerak sebagian, jadi kata kuncinya ada di sebagian. Gerak sebagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangnya. Jadi geraknya sebagian, dia digerakkan oleh rangsang dari luar. Gerak taksis, gerak seluruh bagian. Kalau tadi tropisme sebagian, kalau ini seluruh bagian. Yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ya, arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Nasti, gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya, jadi kalau tropisme kata kuncinya ada di sebagian, arahnya dipengaruhi arah rangsang. Taksis seluruh bagian, arahnya dipengaruhi sumber rangsang. Nasti sebagian, arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi gini mungkin, Ibu punya sedikit jalan pintas, kita ingat kata kuncinya, lalu kita pakai bahasa gaul ya, mungkin gini, nyimpang dikit pakai bahasa sehari-hari nggak apa-apa kan ya. Tropisme, nasti, taksis, kita bagi 3. Nih lihat, tropisme, geraknya sebagian, ya, nggak seluruh tubuh nih, geraknya sebagian. Kalau dicolek, dia akan nengok ke arah yang nyolek. Cuma nengok ya. Jadi kalau ibaratnya kepala dicolek, nengok ke yang nyolek. Gitu. Ngerti nggak? Jadi ketika dicolek, kepalanya nengok ke yang nyolek. Jadi yang nengok sebagian kan? Yang nengok cuma kepala kan? Nggak seluruh tubuh. Nah, jadi kalau yang tropisme tuh seperti itu. Geraknya sebagian. Terus kalau dia dicolek, dia akan nengok ke yang nyolek. Nasti, geraknya sebagian juga. Kalau dicolek, dia nggak akan nengok ke yang nyolek, tapi nengoknya ke arah lain. Jadi kepala, geraknya sebagian ya, misalnya kepala doang. Terus dicolek nih, nah dia nengoknya bukan ke arah yang nyolek, dia nengoknya kemana-mana. Mana sih? Nah, itu si nasti. Itu bedanya tropisme dan nasti. Jadi yang nengok cuman sebagian. Tropisme mah kalau dicolek, nengok ke yang nyolek. Kalau nasti, dicolek nengoknya kemana-mana. Gitu, itu tropisme dan nasti. Kalau pakai bahasa sehari-hari. Pakai bahasa gaulnya kayak gitu. Taksis. Taksis itu geraknya seluruh bagian. Jadi seluruh badan. Terus kalau dicolek, dia bergerak nyamperin ke yang nyolek. Jadi bukan cuma nengok, langsung disamperin tuh yang nyolek. Langsung hadap kanan atau langsung balik kanan ke arah yang nyolek. Itulah taksis. Sekali lagi, tropisme sebagian, kalau dicolek nengok ke yang nyolek. Nasti sebagian, kalau dicolek nggak akan nengok ke yang nyolek, tapi nengoknya ke mana? Taksis semua bagian
yang bergerak. Kalau dicolek, dia langsung nyamperin ke yang nyolek. Jadi bukan nengok doang, langsung tuh disamperin. Itu perbedaannya. Ngerti kan? Kita lanjut ya. Kita ke tropisme. Tropisme itu dibagi jadi geotropisme, fototropisme, tigmotropisme atau seismotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Ya, ingat kan? Kamu lihat kata kuncinya. Geo, foto, tigmo, hidro, kemo. Jangan bikin pusing ya, don't worry, be happy, mudah dihafal kok. Jadi ingat-ingat kata kuncinya nih, geo. Geo itu artinya gravitasi bumi. Berarti dia geraknya karena gravitasi bumi. Foto, cekrek, karena cahaya. Berarti tumbuhan itu bergerak karena ada cahaya. Biasanya cahaya matahari. Tigmo atau seismo itu karena sentuhan. Ya, jadi dia bisa bergerak karena ada sentuhan. Hidro itu air. Artinya dia bergerak karena ada air. Kemo itu zat kimia. Jadi dia akan bergerak karena ada zat kimia. Jadi gampang. Kamu apalin ininya aja kata kuncinya. Geo itu gravitasi bumi. Foto cahaya. Tigmo sentuh. Hidro air. Kemo zat kimia. Geotropisme, nih Ibu contohin. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi bumi. Geotropisme dibagi jadi dua. Ada geopositif, artinya positif, dia mendekati inti bumi atau searah gravitasi bumi. Contoh, gerak akar menuju pusat bumi, ke bawah ya. Gerak bunga kacang tanah menuju ke dalam tanah karena pusat bumi ada di tanah. Kalau dia menuju ke pusat bumi, artinya mendekati kan? Kalau mendekati namanya positif. Geonegatif, kebalikannya. Kalau geonegatif berarti menjauhi inti bumi atau berlawanan gravitasi. Contohnya adalah gerak batang menjauhi pusat bumi. Jadi kalau pusat buminya ke bawah, dia gerakannya malah ke atas. Kayak gini nih. Ini batang nih, dia ke atas. Akar dia ke bawah. Jadi kalau ini mendekati pusat bumi, kalau ini menjauhi pusat bumi. Fototropisme, ingat foto itu cahaya. Jadi gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh cahaya matahari. Nah ini lihat, ini ada tumbuhan yang tadinya lurus, lalu karena ada cahaya dia bergerak belok langsung ke arah datang cahaya. Nah ini bunga matahari yang menghadap langsung ke cahaya matahari. Jadi kayak gini. Dia menghadap ke arah matahari. Ngerti ya? Oke, lanjut. Tigmo itu sentuhan. Gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsang berupa sentuhan atau persinggungan. Jadi ini karena ada sentuhan. Contoh gerak membelit sulur tumbuhan markisa dan mentimun. Kamu lihat. Ini tanaman ini, karena yang menyentuhnya ini, jadi dia membelit mengarah ke arah yang menyentuh. Nah, seperti ini. Jadi ingat tadi kata Ibu tropisme. Tropisme itu dia akan menghadap ke yang merangsang. Jadi karena ini yang menyentuh itu batangnya ini, jadi dia bergerak membelit ke arah batangnya ini. Mau lihat ya. Jadi menghadap, nengok langsung ke arah yang menyentuh. Ini adalah geotropisme. Tigmotropisme. Sorry. Tigmo ya, tigmo itu sentuh. Kalau putri malu gimana, Bu? Putri malu, kalau kita pegang, dia ngadep ke arah kita nggak? Enggak kan? Dia termasuk tigmo, tapi tigmo yang lain. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya ada hidrotropisme. Gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Jadi hampir sama dengan geo.
Kalau geo itu pusat bumi, kalau hidro air. Jadi misalnya gerak akar yang menuju sumber air tuh. Ini akar tadinya di sini. Karena ada air, dia merambat ke sini, bergerak. Ujung akarnya selalu menuju ke tempat yang berair. Kemotropisme. Kemo itu berarti zat kimia ya, biasanya pupuk. Contoh, masih gerak ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung mineral atau pupuk. Nah, ini misalnya. Ini air, pupuknya di atas. Beberapa hari kemudian dia akan mengarah ke pupuk. Tuh, dia bergerak mendekati pupuk. Nah, ini adalah contoh kemotropisme karena zat kimia. Yang berikutnya kita bahas tentang nasti. Nasti dibagi jadi termonasti, fotonasti, tigmonasti, kemonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Sekali lagi, don't worry, be happy. Jadi kamu apalin aja kata kuncinya. Termo. Apa termo? Termo adalah suhu, berarti dia bergerak karena ada suhu. Foto, tadi apa foto? Foto adalah cahaya. Tigmo sentuhan. Kemo zat kimia. Nikti itu suasana gelap. Nasti itu lebih dari satu rangsang. Jadi dia bergerak karena ada rangsangan yang lebih dari satu. Gitu. Sekali lagi, termo suhu, foto cahaya, tigmo sentuh, kemo zat kimia, nikti suasana gelap, lalu nasti lebih dari satu rangsang. Kita langsung aja, termo suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada musim semi yang hangat. Jadi pada musim semi itu kan suhunya yang hangat nih ya. Jadi si bunga tulip itu akan mekar. Foto nasti itu cahaya. Jadi contohnya mekarnya bunga pukul 4, mirabilis jalapa pada saat terkena sinar matahari. Apa sih bedanya dengan fototropisme? Kalau tadi fototropisme kata ibu juga nengok ke arah yang nyoel. Jadi kalau yang tadi dia nengok ke arah cahaya. Ya, seperti bunga matahari yang langsung menghadap ke arah matahari. Kalau fotonasti enggak. Kalau fotonasti dia cuman enggak menghadap, dia menghadapnya kemana-mana. Tapi dia bergerak berdasarkan adanya cahaya. Jadi contohnya adalah mirabilis jalapa atau mekarnya bunga pukul 4. Dia mekar saat terkena sinar matahari. Ini contohnya. Kemudian ada tigmo. Nah, tigmo ya. Tigmo itu sentuhan. Contohnya tadi daun putri malu. Daun putri malu kayak kita coel. Apakah nengok ke arah kita? Tidak, dia cuma menguncup aja ketika disentuh. Tidak mengarah ke arah kita. Ya, kita mau nyoel di atas, dia nggak mungkin nguncupnya ke atas. Selalu ke bawah. Kita nyoel dari kanan, dari depan, dari belakang, dia tetap nguncupnya ke arah bawah gitu. Ini tigmonasti. Nikti itu suasana gelap. Contohnya adalah kembang turi menutup pada malam hari. Nah ini, jadi ketika malam hari si kembang turi ini akan menutup ya karena suasana gelap. Kemo tadi kita sebut adalah zat kimia. Contohnya adalah membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Jadi membukanya mulut daun pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Kemudian nasti kompleks. Nasti kompleks itu lebih dari satu rangsang. Contohnya kayak tadi, gerak membuka dan menutupnya stomata. Yang ini ya. Ternyata gerak membuka menutup stomata itu karena ada rangsangan cahaya matahari, zat kimia yang ini karbon dioksida, air dan suhu. Jadi dia dirangsang oleh lebih dari satu rangsangan. Nah, ini disebut gerak nasti kompleks. Nah, lihat ini stomata membuka dan menutup. Gitu. Kalau membuka tadi yang ini karena adanya karbon dioksida, membuka menutup. Yang ini karena ada lebih dari satu rangsang.
Lanjut. Terakhir, ini adalah taksis. Ingat taksis. Taksis itu dibagi jadi dua. Ada fototaksis, ada kemotaksis. Ingat taksis. Taksis semua bagian, ya, seluruh badannya bergerak, tapi bukan cuma nengok, langsung disamperin kayak gitu kan. Nah, foto itu kata kuncinya kan. Ada foto itu adalah cahaya. Kemo itu adalah zat kimia. Fototaksis, ya, karena cahaya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang mendapat cahaya. Kemotaksis itu gerak karena ada zat kimia. Contoh, gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, lihat ini fototaksis karena rangsang cahaya. Jadi gerak kloroplas ke sisi sel yang mendapat cahaya. Jadi dia bergerak mendekati rangsangannya, mendekati cahayanya langsung. Jadi dia bukan cuma nengok, tapi langsung mendekati seluruh bagiannya. Kemotaksis, tadi zat kimia. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ada gerak sel spermatozoid, sel sperma menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan paku. Ya, sekian dulu tadi materi kita tentang gerak pada makhluk hidup, khususnya gerak pada tumbuhan. Next, kita bertemu lagi dengan sistem gerak pada manusia. Maafkan Ibu apabila masih banyak salah-salah kata. Semoga mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.